Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Dan sekarang saudara, saya ada di Puncak, ada di Villa Sawah Hotel and Resort di daerah Ciawi, Bogor. Semoga Tuhan memberkati kita dan mari kita siapkan diri kita untuk perenungan pada hari ini. Tuhan memberkati. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya persekutuan ibadah. Pentingnya persekutuan ibadah. Semua orang sudah tahu, tapi ada masalah. Masalahnya adalah begitu pandemi tiba, maka kita biasa dengan ibadah online. Dan itu kita pahami. Tidak masalah, namanya juga emergensi. Kalau emergensi semua bisa terjadi. Nah, saudara, tapi karena kebiasaan ini lalu berlanjut, nyaman ibadah di rumah. Tanpa mandi, tanpa pakai pakaian baik. Ya, yang penting bisa disambi, bisa sambil tiduran atau sambil melakukan pekerjaan rumah, atau malah sambil masih setengah tidur. Ya, yang penting ada hadir di situ dan ada HP yang menyala, kameranya matikanlah. Dan ini menjadi biasa, orang jadi malas, bahkan dalam pengamatan saya untuk sekedar persekutuan pemahaman Alkitab pun orang sudah mulai, kalau biasanya seminggu sekali, bagaimana kalau kita undur 2 minggu sekali katanya. Ada yang usul, bagaimana kalau sebulan sekali saja. Nah, jadi alasannya macam-macam. Padahal pandemi sudah berakhir di beberapa tempat. Ada yang kemudian menjadi endemi. Tapi saudara, yang menjadi berubah adalah sikap kita dalam bersekutu. Dan itu menjadi persoalan jika kemudian emergensi ini mau diteruskan terus. Saudara, kalau sakit kita tidak perlu mandi. Dan kalau sakit kita tidak perlu keluar ketemu orang. Kita hanya tiduran dan minum obat. Tapi kalau sudah sembuh, maka kita harus ubah kebiasaan yang emergensi, yang sakit, yang tidak ketemu orang, yang tidak mandi. Itu harus diubah. Begitu juga dengan situasi sekarang. Kita harus berubah. Kalau situasi sudah normal, maka kita kembali melakukan ibadah. Jangan malas lagi. Kita bersekutu, jangan malas lagi. Kita bikin PA, jangan malas lagi. Itu persoalan. Kita akan membahas hal ini. Mari kita cermati ayat-ayat berikut ini, saudara. Saya akan membacakan bagian dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Yang demikian firman-Nya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita hayati. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan. Dari ayat ini, Ibrani 10:25, kita mendapatkan beberapa poin penting. Pertama, nasihat, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Kedua, kebiasaan itu ada di banyak orang. Ada yang sudah biasa dengan tidak ibadah, meskipun dia punya agama di KTP, misalnya agama Kristen, tapi tidak beribadah, tidak rutin beribadah. Ada yang rutin, tapi kalau nunggu perjamuan saja atau perayaan hari besar, mingguan rutinnya tidak. Nah, poin pertama ini penting. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah.
Yang kedua, sudah ada kebiasaan orang yang nggak benar itu. Yang ketiga, kita punya tugas untuk saling menasehati, saling mengingatkan. Dan yang keempat, kita punya kewajiban untuk makin tekun di dalam ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, kita diingatkan tentang 4 poin ini, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, sebagai hambanya saya mengingatkan, mari kita jangan lupakan ibadah. Pandemi sudah berlalu, endemi masih mungkin, dan beberapa tempat pandemi juga mungkin masih, tapi janganlah kita melupakan Tuhan. Kalau nanti semua berjalan dengan baik, kalau nanti sudah normal, saya berdoa dan berharap supaya kita tetap ingat pada Tuhan. Biasakan itu, biasakan untuk menjalin persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama, dan memperhatikan firman-Nya, dan kita makin diberkati di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak melupakan ibadah, tidak ikut-ikutan malas, dan berani mau dengan kasih mengingatkan yang sedang lupa diri, dan ajari kami tetap tekun dan semakin tekun menjelang kedatangan Tuhan. Berkati pecinta RHI renungan hari ini dan kami semua di dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur berserah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.